Semua hanya ingin uang dan gelar. Dika, aku mau cuti. Susunkan saja surat izin. Aku akan menyamar jadi orang biasa di luar sana. Pak Arjuna, tapi kantor? Aku percaya. Kamu cari aku kamar kosong sederhana di Bandung. Jangan kasih tahu siapapun. Baik Pak, saya akan atur semuanya segera. Cerita lihat. Ya Allah, beri aku kesempatan menemukan cinta sejati. Bismillah. Mas, mau masuk? Sahur sudah siap. Bakso panas nih. Iya Mbak, tapi uangku cuma cukup buat porsi kecil aja. Tidak apa-apa. Ayolah masuk. Duduk aja sana. Silakan Mas. Semoga enak. Nama aku Dian, pemilik warung ini. Terima kasih. Mbak, aku Juna. Baru pindah ke kamar kosong di sana. Baru ya? Di bulan Ramadan ini, kalau kamu sendirian, bisa aja sahur ke sini ya. Bersama-sama lebih meriah. Enak banget Mbak. Rasanya kayak bakso rumah sendiri. Mbak Dian, kenapa kamu begitu baik sama orang baru kenal? Ramadan aja kan bulan kebaikan. Kita harus saling membantu saja. Dian selalu begitu, Mas. Baik hati sekali. Ini kolak aku. Cobain ya, kamu berdua. Semoga ini awal dari... Siapa? Ja. Juna, bukan! Kan kamu Arjuna. Pak Prabu suruh aku datang menemani kamu selama Ramadan. Katanya, kamu butuh teman buat puasa bareng. Bisik aja. Di sini, aku cuma Juna ya. Jangan kasih tahu siapapun. Siapa aku sebenarnya. Baik-baik, Pak. Tapi kenapa kamu hidup seadanya gini ya? Padahal rumah kamu ada yang lebih besar di Bandung loh. Aku butuh kehidupan yang sebenarnya. Rizky, sekarang kamu harus ikut menyamar juga. Panggil aku Juna saja dan cari kamar kosong di dekat sini kalau mau tinggal. Mas Yuna, datang lagi ya. Siapa teman kamu ini? Aku Rizky, temannya Juna. Mau pesan porsi besar bakso dan es buah ya, Mbak? Baik Mas, tunggu ya sebentar. Hari ini ada kolak ubi juga loh. Khusus buat yang berbuka bareng di sini. Ceweknya cantik dan baik hati banget ya, Pak. Maksudnya, Juna. Jangan diganggu-gangguin ya. Dia baik, jadi kita harus menghormatinya. Enak banget, Mbak. Rasanya beda dari bakso yang aku makan di restoran mewah. Karena dibuat dengan hati Mas. Semua bahan aku pilih sendiri. Dari pasar pagi. Dian lagi loh. Baru kenal aja sudah kasih perlakuan khusus. Kalian dua anak muda ini dari mana ya? Aku dari Jakarta, Mbak. Datang ke Bandung buat kerja sampingan aja. Betul, Mbak. Kita baru mulai mencari pekerjaan di sini. Kalian tidak perlu membantu kok Mas. Aku bisa sendiri.
Tidak apa-apa, Mbak. Ramadan kan waktu untuk saling membantu. Kalau kamu butuh bantuan, besok juga bisa bilang ya. Iya, Mbak. Aku bisa bantu beli barang atau bersih-bersih warung juga. Iya, Bapak. Sudah baik saja. Rizky sudah menemani aku. Ya, puasa berjalan lancar. Terima kasih, Bapak. Kalau kamu berdua sudah capek, bisa pulang aja ya. Besok kalau mau sahur atau berbuka, datang aja lagi. Insya Allah, Mbak. Sampai jumpa besok. Pak Arjuna, aku rasa Mbak Dian mulai penasaran sama kamu loh. Biarkan saja. Kalau dia benar-benar cinta padaku, dia harus mencintai diriku sebagai Juna. Aku baru saja mendapat kabar dari kantor. Beberapa eksekutif perusahaan sedang mencari aku karena ada proyek penting yang harus diselesaikan segera. Tenang, Pak. Maksudnya, Juna, aku sudah berjanji akan menjaga rahasiamu. Tapi kamu benar-benar tidak mau bilang sama Mbak Dian tentang siapa kamu. Belum waktunya. Aku ingin dia mengenalkanku dengan apa yang aku miliki sekarang, bukan dengan gelar atau kekayaan. Baiklah, nanti kita pergi sahur bareng ke warung ya. Aku sudah tidak sabar makan bubur ayamnya Bu Mina lagi. Kalian datang lagi. Mau pesan apa? Saya pesan 2 mangkuk bubur sumsum dengan 1 teh hangat makan di sini ya, Mbak. Oke mas, ini silakan duduk. Saya akan buatin pesanan kalian berdua. Kakak Arjuna kan? Saya Bima, asisten pribadi Pak Prabu. Saya sudah mencari kakak kemana-mana. Kantor butuh kakak untuk rapat penting tentang proyek pembangunan pusat perbelanjaan di Bandung. Kenapa kamu harus datang ke sini dan membongkar semuanya? Maaf kakak, tapi Pak Prabu sudah tidak sabar lagi. Proyek itu sangat penting untuk perusahaan, dan hanya kakak yang bisa mengambil keputusan akhir. Juna? Maksudnya, Mas Arjuna, kamu bukan pekerja yang sedang mencari kerja ya? Aku minta maaf, Dian. Aku memang bukan Juna yang kamu kenal. Aku adalah Arjuna Wijaya, CEO Raja Wali Group. Aku menyamar karena ingin merasakan kehidupan yang sebenarnya dan menemukan seseorang yang mencintaiku karena diriku sendiri. Pak Arjuna, mungkin kita harus pergi saja dulu. Mungkin Mbak Dian perlu waktu untuk menerima semuanya. Tidak, aku akan menunggu. Aku tidak ingin kehilangan dia hanya karena aku menyembunyikan identitasku.
Aku marah karena kamu berbohong padaku, Arjuna. Tapi selama ini, aku mengenalmu sebagai Juna, orang yang baik hati, suka membantu, dan selalu menghargai usaha orang lain. Itu yang membuat aku merasa nyaman bersamamu. Jadi, kamu mau memberi aku kesempatan untuk menjelaskan semuanya dan menunjukkan siapa aku sebenarnya, baik sebagai Arjuna maupun Juna. Insya Allah. Tapi janji ya, tidak akan ada lagi kebohongan. Mari kita berbuka puasa dulu ya. Setelah itu, kamu bisa cerita semua padaku. Sudah selesaikan perdebatan kalian? Ayo, berbuka bareng aja. Hidup ini memang tidak selalu seperti yang kita bayangkan. Sudah makan apa Tapi belum? yang penting Hari ini hati aku kita buat sate kambing juga loh. Belum, khusus menyambut buka bareng kalian berdua. Ini aku bawa sedikit bantuan saja, supaya kamu tidak perlu repot belanja jauh-jauh. Kamu memang baik hati ya Mas Arjuna, baik sebagai Yuna maupun sebagai CEO-nya perusahaan besar. Tapi kamu harus ingat ya, bisnis kamu jangan sampai mengganggu kehidupan kecil kita di sini. Tentu, Mbak Mina, aku bahkan sedang memikirkan bagaimana proyek pembangunan kita bisa membantu usaha Castle Kosilen di sekitar sini, termasuk warung kalian. Apakah ini Arjuna Wijaya? Saya Rendra dari perusahaan Citra Bangun. Saya ingin berbicara dengan Anda tentang proyek pusat perbelanjaan di Bandung. Proyek ini akan memberikan keuntungan besar bagi kota Bandung, tapi hanya jika Anda bersedia bermitra dengan kami. Jika tidak, saya khawatir ada masalah yang akan muncul untuk usaha kecil di lokasi proyek, termasuk warung bakso yang Anda kunjungi. Apakah Anda akan menggusur kami? Warung itu adalah warisan keluarga saya. Saya tidak akan menyerah begitu saja. Tenang Dian, saya sudah memiliki rencana untuk memindahkan dan membantu usaha kecil di sekitar lokasi proyek dengan memberikan tempat yang lebih baik dan fasilitas yang memadai. Saya tidak akan membiarkan siapapun merusak usaha orang lain. Kita tunggu saja nanti bagaimana perkembangannya, Pak Arjuna. Saya yakin Anda akan berpikir ulang. Pak Arjuna, cepat datang sini. Ada orang-orang yang membuat keributan di warung dan mengancam Mbak Dian. Saya sudah memiliki izin resmi dari pemerintah dan rencana yang jelas untuk semua usaha di sekitar lokasi proyek. Jika kalian terus membuat keributan, saya akan mengambil tindakan hukum. Dan saya tahu bahwa Rendra adalah orang yang menyuruh kalian datang ke sini. Terima kasih, sudah datang tepat waktu. Aku sekarang mengerti bahwa kamu benar-benar peduli dengan kami, bukan hanya bilang saja. Dian, aku tahu bahwa dunia bisnisku sangat berbeda dengan kehidupanmu yang sederhana. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku siap melakukan apapun untuk bisa bersama kamu. Aku juga sudah memikirkan hal itu, Arjuna. Aku tidak peduli kamu adalah CEO atau hanya pekerja biasa. Yang penting kamu adalah orang yang baik dan tulus padaku. Tapi, aku juga ingin terus menjalankan warung keluargaku. Bisakah kamu menerima itu? Sudah pasti. Bahkan, aku bisa membantu mengembangkan warungmu menjadi lebih besar, supaya banyak orang bisa merasakan masakan lezat yang kamu buat dengan hati. Buat kalian berdua, Bu Mina bilang ini hadiah Arjuna, untuk ada berita pasangan buruk yang sedang tidak bisa ditunda lagi. Dokumen utama proyek pusat perbelanjaan telah hilang dari sistem kami dan sekarang sudah beredar kabar bahwa proyek ini akan merusak lingkungan serta menggusur warga tanpa memberikan kompensasi apapun. Ini pasti bukan kebetulan.
Ini kerjaan Rendra. Dia tahu peluncuran proyek besok akan menjadi tonggak penting. Jadi, dia ingin membuat nama baik perusahaan kita jatuh sebelum itu. Pak Arjuna, saya sudah selesai menyelidiki. Dokumen itu dicuri oleh salah satu karyawan kontrak yang menerima uang dari Citra Bangun. Mereka juga sudah bekerja sama dengan beberapa media untuk menyebarkan berita bohong itu ke seluruh kota Bandung. Kita tidak bisa diam dan biarkan kebohongan itu menyebar. Rizky, segera siapkan semua bukti yang kita punya. Catatan keuangan, surat kontrak, dan bukti komunikasi mereka. Dan hubungi Dian segera. Aku perlu dukungan dia sekarang lebih dari apapun. Kita terlalu mudah mempercayaimu dan juga orang itu. Mbak Dian, tadi baca berita dia bilang akan membantu kita tapi sebenarnya mau menggusur warung-warung kecil ini untuk bangun pusat perbelanjaan mewah. Ya benar, kalau kita tidak bergerak sekarang, nanti kita tidak punya tempat untuk berdagang lagi. Kita harus mengumpulkan warga dan menentang proyek itu. Tolong semua Munman, tenang dulu. Saya mengerti kalau kalian khawatir. Tapi jangan langsung percaya berita yang belum jelas kebenarannya. Saya sudah bersama Arjuna setiap hari selama rametan ini. Saya lihat sendiri bagaimana dia bekerja keras menyusun rencana untuk kita semua. Dia sudah membuat perencanaan detail untuk memindahkan warung-warung kecil ke lokasi baru yang lebih luas dan nyaman. Dengan semua biaya pemindahan ditanggung oleh perusahaannya. Semua teman-teman, saya mengerti rasa kekhawatiran kalian. Saya juga minta maaf, karena berita bohong itu membuat kalian khawatir. Mari saya jelaskan setiap detail proyek ini dengan jelas. Proyek ini tidak akan menggusur siapapun tanpa kompensasi. Setiap usaha kecil yang terkena dampak akan mendapatkan tempat di area khusus yang kami sediakan di lantai dasar pusat perbelanjaan dengan sewa yang sangat murah dan dukungan pemasaran agar bisnis kalian bisa berkembang lebih baik. Semua ini sudah tercantum dalam perjanjian resmi dengan pemerintah kota. Itu semua omong kosong saja. Arjuna, kamu cuma mau memanfaatkan warga kecil untuk keuntungan perusahaanmu sendiri. Bukankah Anda yang menyuruh orang untuk mencuri dokumen dan menyebarkan berita bohong, Pak Rendra? Kami memiliki bukti transaksi keuangan dan rekaman percakapan yang menunjukkan bahwa Anda adalah dalang di balik semua ini. Selamat sore untuk semua teman-teman yang hadir hari ini. Saya sebagai perwakilan masyarakat ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Arjuna dan seluruh tim Raja Wali Group. Proyek pembangunan pusat perbelanjaan ini tidak hanya akan memberikan banyak lapangan kerja bagi anak muda lokal, tapi juga membuka peluang baru bagi usaha kecil-kecilan untuk berkembang dan dikenal oleh lebih banyak orang. Ini sedikit makanan dari warung bakso kenangan untuk merayakan momen bahagia ini. Semoga dengan makanan yang dibuat dengan cinta, kita semua bisa lebih erat hubungannya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah memberikan kepercayaan kepada saya, terutama kepada pemerintah kota yang telah bekerja sama dengan kami, dan juga kepada setiap warga yang telah mau mendengarkan penjelasan kami. Namun, satu orang yang paling berarti dalam perjalanan ini adalah Dian. Dian, kamu telah mengajari saya arti kehidupan yang sebenarnya. Sebelum bertemu kamu, saya hanya berpikir tentang keuntungan dan kesuksesan bisnis. Tapi kamu menunjukkan padaku bahwa cinta dan perhatian kepada orang lain adalah harta yang paling berharga. Kamu mencintai saya bukan karena saya adalah CEO Raja Wali Group, tapi karena saya adalah Arjuna,
pria yang biasa saja yang suka makan bakso di warungmu. Apakah kamu mau menjadi bagian dari hidup saya selamanya dan menikah denganku? Aku mau, Arjuna. Aku sangat mau. Aku akan selalu mendukung kamu dalam setiap langkah hidupmu. Dan kita akan bersama-sama membantu orang lain dengan apa yang kita punya. Pak Arjuna, Mbak Dian, selamat Idul Fitri. Dan mohon maaf lahir dan batin. Lihat aja warung ini semakin ramai ya. Saya baru saja melihat ada beberapa pengunjung dari Jakarta yang datang khusus hanya untuk mencicipi bakso dan kolak ubi. Mbak Dian. Hei, bukan cuma karena masakannya enak saja, Mas Rizky, semua ini bisa terjadi karena kasih sayang yang tulus antara mereka berdua. Cinta yang tulus memang punya kekuatan untuk mengubah segalanya menjadi lebih baik, bukan? Aku sudah menemukan apa yang selama ini aku cari. Cinta sejati dan kehidupan yang penuh makna. Tidak ada jabatan atau kekayaan di dunia ini yang bisa menggantikan kebahagiaan yang aku rasakan sekarang. Bisa bersama kamu dan membantu orang lain. Ya, sayangku, cinta memang lebih berharga dari segala sesuatu di dunia ini. Semoga kita selalu bisa bersama-sama, membantu orang lain, dan menjalankan usaha keluarga kita dengan baik. Selamat Idul Fitri, sayangku.